Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan hingga malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan iman dan Islam sehingga kita mampu menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Ahmad Dahlan secara online. Pada pertemuan sebelumnya saya telah membahas sebuah kajian Sirah Nabawi yang dilaksanakan setiap hari Rabu pada bagian dakwah sirriyah. Kemudian orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pada hari pertama Nabi Muhammad berdakwah. Jadi ketika turun wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir dan seterusnya, itu adalah penanda bahwasannya Nabi Muhammad sudah diperintahkan untuk melakukan dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Dari dakwah secara sembunyi-sembunyi itu ada beberapa sahabat Nabi yang masuk Islam di hari yang pertama. Yang pertama adalah tentu istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah dari kalangan anak-anak atau remaja Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari kalangan budak Zaid bin Harithah. Kemudian dari kalangan orang dewasa itu Abu Bakar. Dan yang terakhir dari kalangan pendeta yaitu Waraqah bin Naufal. Nah, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang tahapan dakwah jahriyah. Dakwah sirriyah itu dilakukan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun baru kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan, tidak lagi secara sembunyi-sembunyi. Ada beberapa bahasan dalam dakwah jahriyah ini. Yang hari ini kita bahas adalah berdakwah kepada keluarga dekat secara terang-terangan. Kalau kemarin berdakwah kepada keluarga dekat secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah perintah pertama berdakwah secara terang-terangan. Sejak turunnya surah apa dakwah jahriyah itu dimulai. Kemudian di atas bukit Safa Nabi Muhammad mengumpulkan seluruh orang-orang Mekah di atas bukit Safa untuk didakwai. Kemudian pada pertemuan selanjutnya ada sidang majlis yang membahas upaya menghalangi jamaah haji agar tidak mendengarkan dakwah Nabi Muhammad. Jadi waktu itu sudah ada haji karena haji adalah syariahnya Nabi Ibrahim. Sudah banyak jamaah haji yang ke sana dan itu menjadi momentum yang sangat baik bagi Nabi Muhammad untuk mendakwai mereka karena mereka adalah kebanyakan dari luar Mekah. Kemudian orang-orang Quraisy berbagi metode dalam menghadang laju dakwah. Lalu ada beragam macam tekanan yang diterima oleh Rasulullah
sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah, utusan Quraisy kepada Abu Thalib. Kaum Quraisy mengancam Abu Thalib. Ini karena orang-orang Quraisy merasa tidak berhasil untuk menghalangi Nabi Muhammad, sehingga mereka melakukan lobby kepada Abu Thalib. Kaum Quraisy kembali mendatangi Abu Thalib, memusuhi Rasulullah. Kemudian ada Darul Arqam, lalu hijrah ke Habasyah yang pertama, sujudnya kaum musyrikin bersama kaum muslimin dan kembalinya para muhajirin, hijrah ke Habasyah yang kedua, tipu daya suku Quraisy terhadap muhajirin di Habasyah, puncak penyiksaan dan upaya pembunuhan Rasulullah. Nah, ini masih banyak kajian dari dakwah jahriyah. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, masuk Islamnya Umar bin Khattab, perwakilan suku Quraisy menemui Rasulullah, para pemuka Quraisy mengajak Rasulullah berunding, ambisi Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah. Kemudian negosiasi dan kompromi, kaum Quraisy bingung berpikir keras dan menghubungi orang Yahudi, sikap Abu Thalib dan keluarganya. Nah, itu adalah bahasan-bahasan yang akan kita bahas pada dakwah jahriyah. Kalau dakwah sirriyah pembahasannya cukup singkat, tapi dakwah jahriyah ini pembahasannya cukup panjang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semasa dakwah sirriyah itu ayat-ayat Al-Quran itu juga banyak yang turun kepada Nabi Muhammad. Tetapi ayat-ayat Al-Quran yang seperti apa yang turun pada masa Nabi, pada masa dakwah sirriyah itu adalah ayat-ayat tentang ibrah, tentang cerita-cerita Nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti dakwah Nabi Musa. Dakwah Nabi Musa, ayat-ayat tentang Nabi Musa itu turun semasa dakwah jahriyah. Seperti dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim, dan seterusnya. Itu adalah sebuah kisah tentang Nabi Musa yang ketika itu orang-orang Yahudi menyembah patung anak sapi. Nah, kemudian nanti ada kisah lagi Nabi Musa pergi ke Madian, bertemu dengan anaknya Nabi Syuaib, dan seterusnya. Itu semua turun di masa dakwah sirriyah. Sebelum turun ayat tentang perintah dakwah jahriyah, Allah menurunkan ayat tentang kisah Nabi Musa, mulai permulaan kenabian hingga hijrah bersama Bani Israel. Nah, apa hikmahnya diturunkannya kisah detail Nabi Musa semasa dakwah sirriyah? Itu adalah sebagai sebuah gambaran agar Rasulullah dan sahabatnya memiliki gambaran yang utuh berupa betapa orang yang berdakwah secara jahriyah itu akan mendapatkan pendustaan, penindasan yang menimpa mereka apabila mereka berdakwah secara terang-terangan. Jadi kalau misalkan nanti dakwah jahriyah itu ben gak kaget, oh ternyata nanti kalau saya dakwah terang-terangan itu dampaknya seperti ini. Nah begitu ya. Jadi sudah siap secara psikologis, itu sudah siap. Kemudian ada juga selain kisah Nabi Musa, itu juga ayat-ayat yang turun tentang seperti pada surah Asy-Syu'ara, yaitu disebutkan balasan bagi orang-orang yang mendustakan para rasul, seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Ibrahim, kaum Lut, Ashabul Aikah, kisah Fir'aun dan sebagainya. Itu kisah-kisah itu apa yang menimpa mereka itu semuanya turun pada masa dakwah sirriyah. Ya, tujuannya supaya Nabi Muhammad dengan para sahabat ini memiliki
semangat bahwasanya nanti mereka yang akan ingkar kepada Allah pasti mereka akan mendapatkan azab dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdakwah kepada keluarga dekat. Ya, kemarin sudah dijelaskan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ya, awal mulanya mereka memberi peringatan secara sirriyah. Ya, ketika dimulai turunnya surah Al-Mudaththir, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Itu starting pointnya dakwah sirriyah. Nah, starting pointnya dakwah jahriyah adalah turunnya fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Jadi berterang-teranglah dalam berdakwah dan jangan hiraukan orang-orang musyrik. Ketika ada orang-orang musyrik itu menghina kamu, sudah abaikan saja. Ya, jadi langsung terus jalan. Kemudian Rasulullah mengundang keluarga dekatnya Bani Hashim. Ya, mereka datang memenuhi undangan itu disertai beberapa orang dari Bani Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Kalau dulu berdakwah dengan keluarga dekat itu person to person karena sirriyah. Karena ini sudah jahriyah maka semuanya diundang. Keluarga Bani Hashim banyak diundang. Nah, ini sejumlah dalam sebuah riwayat dijelaskan sejumlah sekitar 45 orang laki-laki. Nah, ketika Nabi Muhammad ini sedang menjelaskan tentang Islam, kemudian menjelaskan tentang bahaya atau api neraka itu begini, surga itu begini, diperintahkan untuk masuk Islam, tiba-tiba Abu Lahab ini memotong ucapan Nabi Muhammad yang sedang berdakwah kepada keluarganya. Apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Dia mengatakan, mereka yang hadir adalah paman-pamanmu dan sepupu-sepupumu. Bicaralah layaknya orang dewasa dan jangan kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa kaummu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan seluruh bangsa Arab. Maksudnya kaummu ini adalah Bani Hashim. Kalau seandainya nanti orang Arab itu menentangmu, Bani Hashim ini tidak cukup untuk melawan seluruh bangsa Arab. Akulah orang yang berhak membimbingmu, kata Abu Lahab. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak bapakmu. Jika kamu nekat melakukan sebagaimana yang engkau lakukan sekarang, hukuman yang akan diberikan oleh mereka lebih ringan ketimbang bila seluruh suku Quraisy serta bangsa Arab bergerak memusuhi. Jadi mereka di sini adalah keluarga Bani Hashim. Aku tidak pernah melihat seorang yang datang kepada suku-suku dari pihak bapakmu dengan membawa sesuatu yang lebih jelek dari apa yang telah engkau bawa. Jadi ini Abu Lahab tiba-tiba memotong pembicaraan Nabi Muhammad ketika berdakwah. Nah, ketika pertemuan pertama itu tidak terjadi apa-apa. Setelah Abu Lahab memotong, perkumpulan selesai dan bubar. Kemudian di lain waktu Rasulullah tidak berputus asa, diundang lagi Bani Hashim itu. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, Alhamdulillah, aku memuji Allah, meminta pertolongan, beriman serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata yang tiada sekutu baginya. Berdakwah lagi kepada Bani Hashim keluarga. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Nah, ini kan nggak mungkin saya itu mengajak kalian itu saya berbohong. Ya. Demi Allah yang tiada ilah yang hak selainnya, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang datang kepada kalian secara khusus. Nah, dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisab terhadap apa yang kalian lakukan. Berikutnya hanya dua pilihan, menuju surga yang abadi atau dilempar ke neraka yang abadi. Ini dakwah Nabi yang kedua kalinya kepada Bani Hashim. Nah, kemudian sebelum Abu Lahab berkomentar, ya, pamannya kemudian berkomentar mendukung Nabi Muhammad untuk berdakwah.
Abu Thalib berkomentar, alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul, sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun aku adalah orang yang paling cepat merespek apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu teruskan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nah, ini mendapat dukungan dari pamannya. Demi Allah aku akan senantiasa melindungi dan membela. Mendapat jaminan lagi dari pamannya, meski diriku tidak memberikan cukup keberanian untuk meninggalkan agama Abdul Muthalib. Nah, pamannya ini secara terang-terangan mendukung dakwah Nabi Muhammad, menjamin akan melindungi Nabi Muhammad, tetapi dia sendiri mengatakan bahwa saya belum memiliki keberanian yang cukup untuk meninggalkan agama Abdul Muthalib. Artinya apa? Abu Thalib masih belum berkeinginan atau belum terbuka untuk masuk Islam, tetapi dia siap membela Nabi Muhammad. Nah, kemudian Abu Lahab baru mengomentari. Abu Lahab mengatakan ini benar-benar merupakan aib besar. Ayo cegahlah dia sebelum dia berhasil menyeret orang lain selain kalian. Sungguh selama kami masih hidup kami akan membelanya, kata Abu Thalib. Jadi ini saling. Jadi ada yang pro dengan Nabi Muhammad, pamannya Abu Thalib, ada juga yang tidak pro, yaitu Abu Lahab. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah berdakwah secara jahriyah kepada keluarga dekatnya, dan setelah Nabi Muhammad merasa mendapat dukungan dari pamannya itu, bahkan pamannya akan membelanya, maka kemudian Nabi Muhammad memperbesar dakwahnya bukan hanya kepada keluarga dekat tapi ke seluruh masyarakat Mekah. Yaitu dengan apa? Dengan naik ke Bukit Sofa. Nah, di Bukit Sofa itu kalau sekarang mungkin tidak begitu terlihat sebagai sebuah bukit ya, Bapak Ibu. Kalau sa'i antara Sofa dan Marwah tidak seperti naik di atas bukit karena sudah direnovasi. Tapi ketika dulu bukitnya masih terlihat sebagai bukit yang orang ketika naik itu terlihat oleh banyak orang di bawahnya. Nah, setelah Rasulullah merasa mantap dengan janji yang disampaikan pamannya untuk selalu menolongnya dalam menyampaikan risalah dakwah, maka suatu hari Rasulullah mendaki Bukit Sofa dan berpijak di atas sebuah batu yang paling tinggi. Seraya berseru, kemudian menyeru seluruh orang-orang Mekah, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Muthalib. Semua bani-bani di Mekah dipanggil sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Falamma sami'u, ketika orang-orang Mekah itu mendengar seruan Nabi Muhammad, mereka orang-orang Mekah mengatakan, man hadzal ladzi yahtaf. Siapakah ini yang menyeru? Kok ada orang kayak ada suara memanggil-manggil menyeru ya. Mereka sebagian yang melihat mengatakan qalu Muhammad, itu Muhammad sedang di atas Bukit Sofa. Fa'asra'an nas ilaihi, kemudian orang-orang pada berbondong-bondong menuju Bukit Sofa, hatta innar rajula idza lam yastati an yakhruj ilaihi arsala rasulan. Ketika ada seorang, sampai ada seorang yang ketika dia tidak bisa keluar karena kesibukannya, maka dia mengutus seseorang. Saya tidak bisa datang itu ke Bukit Sofa, ada Muhammad sedang memberi sesuatu, tolong wakili saya. Jadi saking pentingnya itu sampai mengutus orang. Liyanzura ma huwa, untuk mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Muhammad. Fada'a Abu Lahab wa Quraisy. Abu Lahab juga datang dan orang-orang Quraisy. Falamma tama'u qala, dan ketika semua orang berkumpul, Nabi Muhammad bersabda, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi bi safhi hadzal jabal turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Wahai masyarakat Arab, itu sudah kumpul semua. Jika seandainya ya saya memberitahu kalian tentang adanya sebuah pasukan berkuda ya,
di belakang bukit ini yang sebentar lagi akan menyerang kalian. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan mempercayaiku? Misalkan saya ngomong ini terus saya akan mengatakan bahwa habis ini di belakang bukit ini ada pasukan berkuda mau menyerang. Apakah kalian percaya? Kemudian orang-orang tadi mengatakan qalu na'am. Iya, kami percaya. Ma jarrabna 'alaika kadiban ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Jadi orang-orang Arab itu bertahun-tahun bersama Nabi Muhammad tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat Nabi Muhammad itu berbohong sedikit pun. Dan yang tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu orang yang sidik, orang yang ngomongnya itu sangat dipercaya. Kemudian baru ketika, jadi ini menariknya Nabi Muhammad tidak langsung diberi peringatan, tapi ditanya dulu. Oke, kalau kamu percaya apa yang akan saya katakan tadi, maka saya mau berkata ini ya. Qala inni nuziru lakum baina yadayya adzabun syadid. Saya akan berkata, saya akan memberitahu bahwa akan datang sebuah azab yang pedih. Innama masali wa masalukum kamasali rajulin ra'al adu fantalaqa yarba ahlah. Jadi mengumpamakan saya dan kalian itu seperti seorang laki-laki yang melihat musuh kemudian pergi untuk berlindung dari musuh itu. Ayatatalla'u wa yanzuru lahum mim makanin murtafi'in li alla yadhamuhumul adu. Atau kemudian kita naik ke atas yang lebih tinggi supaya tidak diserang oleh musuh itu. Kemudian Nabi Muhammad berseru, ya ma'syara Quraisy, sampai jam berapa? Ya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad berseru, ya ma'syara Quraisy istaru anfusakum minallah anqidhu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum minallahi darran wala naf'a. Wahai orang-orang Quraisy, belilah diri kalian dari Allah, maksudnya taatilah Allah, kemudian jauhkanlah diri kalian dari api neraka. Sungguhnya saya tidak bisa membebaskan kalian atau menjamin kalian dan tidak bisa menolong kalian. Wala ughni ankum minallahi syai'an, saya tidak bisa melindungi kalian dari siksa api neraka kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Ya Bani Ka'ab ibnu Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar, wahai Bani Ka'ab ibnu Lu'ay, lindungilah diri kalian dari api neraka. Fa inni la amliku lakum darran wala naf'a, sungguhnya saya tidak bisa memberikan manfaat atau keburukan. Ya Bani Murrah ibnu Ka'ab anqidhu anfusakum minan nar, wahai Bani Murrah dan bin Ka'ab, lindungilah diri kalian dari api neraka. Jadi semuanya dipanggil bani-bani yang ada di Mekah. Ya ma'syar Bani Qusay, ya ma'syar Bani Abdi Manaf. Kemudian ya Bani Abdi Syams, ya Bani Hashim, ya ma'syar Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum minallahi darran wala naf'a wala aghni ankum minallahi syai'an. Intinya semuanya diperingatkan dari siksa api neraka. Saluni min malin ma syi'tum la amliku lakum minallahi syai'an. Kalian bisa meminta apapun harta dari saya, tapi saya tidak bisa menolong kalian dari siksa api neraka jika kalian tidak beriman kepada Allah. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an. Wahai Abbas ibnu Abdul Muttalib, saya tidak bisa menolongmu dari siksa Allah. Ya Sofia bintu Abdul Muttalib, wahai Sofia binti Abdul Muttalib, amma Rasul la ughni anka minallahi syai'an. Bahkan anaknya sendiri diseru, ya Fatimah binti Muhammad, Rasulullah, salini ma syi'ta min mal. Mintalah harta semaumu dari saya, tetapi saya tidak bisa melindungimu dari siksa api neraka.
angkidi nafsaki minan nar fa inni la amliku laki dharran wala naf'a wala aghniya anki minallahi syai'a. Ya, jadi ini menjadi sebuah menjadi sebuah alasan bahwasanya di hadapan Allah itu tidak membedakan siapapun. Jadi walaupun kemudian ada orang yang mengaku bahwasanya itu adalah masih ada turunan ya dari Nabi Muhammad yang kesekian-sekian, tapi kalau dia tidak menjalankan syariat, dia tidak beriman kepada Allah, ya tetap masuk neraka. Jangankan yang turunan kesekian-sekian, Fatimah yang anak beliau saja diperingatkan oleh Rasulullah bahwasanya lindungi dirimu dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, walamma tamma hadzal inzar, setelah peringatan ini selesai, infaddan nas, orang-orang pergi, wa tafarraqu, kemudian berpencar, karena setelah berkumpul di bawah bukit Safa tadi, setelah diberitahu tadi, diberi inzar, diberi peringatan, mereka pulang dan sendiri-sendiri ya. Wala yazkuru anhum ayradda fa'ala, tidak ada satupun yang kemudian menolak, protes, menyanggah dan lain sebagainya, tidak ada, semua langsung pulang. Siwa anna Aba Lahab wajhan Nabi bisu, kecuali siapa? Kecuali Abu Lahab, dia menghadap Nabi dengan wajah yang memerah, marah, lagi mangkel gitu setelah melihat dakwah Nabi. Waqala, kemudian Abu Lahab mengatakan kepada Nabi Muhammad, tabban laka sa'iral ayyam, wahai Muhammad, celakalah kamu sepanjang hari. Alihada jama'atana, apakah hanya sekedar kamu ngomong ini, kamu mengumpulkan orang-orang seluruh Arab Mekah untuk di sini? Akhirnya kemudian turunlah surah Fanazalat tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min. Jadi ini langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala pertentangan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab sudah berapa kali tadi? Sudah 3 kali ini. Yang pertama adalah dengan Bani Hashim, beliau menentang, Abu Lahab menentang. Yang kedua dengan Bani Hashim lagi, menentang lagi, tapi untung ada Abu Thalib yang siap menjadi pembela Rasulullah. Dan yang terakhir adalah ketika di bawah bukit Safa bersama dengan seluruh masyarakat Arab. Bapak Ibu, itu adalah tahapan awal dari dakwah jahriyah. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang hari Rabu kita akan lanjutkan pembahasan yang lain terkait dengan dakwah jahriyah ini. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat melihat dan menyaksikan, bisa mengikuti kajian ini melalui live streaming Facebook di Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.